salam sejahtera untuk sahabat semua. Perkenalkan saya Patricia Diana Harjadikari. Saya mahasiswi program Profesi Nurse Stikes Wirausaha Yogyakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Misdawati. Saya dari Stikes Wirausaha. Pendelegasian dapat diartikan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain. Ketidakefektifan pendelegasian digolongkan menjadi 3. Yang pertama, pendelegasian yang terlalu sedikit. Manajer keperawatan sering berasumsi bahwa mereka yang melakukannya sendiri. Yang kedua, pengendalian yang berlebihan. Pengendalian kepada staf yang berlebihan akan berdampak waktu yang sia-sia. Yang ketiga, pendelegasian yang tidak tepat. Bahwa pendelegasian yang tidak efektif akan membutuhkan faktor yang tidak suka maupun tidak disukai. Pedoman pelimpahan wewenang efektif ada 3. Yang pertama, tujuan spesifik. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan keperawatan. Cara pendelegasian yang pertama, seleksi dan susun tugas. Sediakan waktu yang cukup untuk menyusun daftar tugas-tugas yang harus dilimpahkan secara rasional dan dapat dilaksanakan oleh staf. Yang kedua, seleksi orang yang tepat. Pilih orang yang sesuai untuk tugas tersebut berdasarkan kemampuan dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, beri arahan dan motivasi kepada staf. Salah satu kesalahan dalam pendelegasian adalah ketiadaan arahan yang jelas. Lebih baik pendelegasian dilakukan secara tertulis dan ajarkan pula bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat, lakukan supervisi yang tepat. Anda harus bisa menentukan apa yang perlu disupervisi, kapan dilakukan, dan bantuan apa yang bisa diberikan. Kegiatan yang tidak boleh didelegasikan, yang pertama, aktivitas yang membutuhkan pengkajian dan keputusan selama pelaksanaan. Yang kedua, pengkajian fisik, psikologi, sosial yang memerlukan keputusan, rujukan, dan intervensi atau tindak lanjut. Yang ketiga, penyusunan dan evaluasi rencana keperawatan. Kapan pendelegasian tidak diperlukan? Tidak semua tugas dapat didelegasikan. Seorang manajer harus berhati-hati dalam mendelegasikan tugas-tugas tertentu, yaitu yang pertama, tugas yang terlalu teknis, misalnya menyusun jadwal staf atau anggaran yang menjadi tugas rutin manajer tetapi membutuhkan teknis atau keterampilan khusus jika dilaksanakan oleh staf. Yang kedua, tugas yang berhubungan dengan kepercayaan dan kerahasiaan, misalnya kerahasiaan suatu informasi dari institusi. Keberhasilan pendelegasian ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan lengkap. Yang kedua, ketersediaan sumber dan sarana. Yang ketiga, monitoring. Dan yang keempat, pelaporan kemajuan tugas limpah. Assalamualaikum. Masuk. Permisi, Bu. Silakan duduk, Bu Misda. Baik, Bu Misda. Tujuan saya memanggil Bu Misda ke ruangan ini tadi karena menindaklanjuti surat masuk pagi ini bahwa saya harus mengikuti diklat selama 1 minggu di gedung diklat di luar kota. Jadi saya ingin mendelegasikan tugas dan wewenang saya kepada Ibu Misda. Saya memilih Ibu Misda karena menurut penilaian saya selama ini Ibu Misda seorang yang kompeten dan bertanggung jawab. Sebelumnya mungkin Ibu Misda ada yang mau ditanyakan atau keberatan? Tidak, Bu. Baik Bu Misda, kalau tidak ada pertanyaan, ada beberapa tugas yang harus Ibu Misda kerjakan. Boleh ditulis di catatan Ibu. Yang pertama, tanggal 20 Mei, Ibu Misda harus mengikuti pertemuan di gedung seminar di lantai 4 jam 10 pagi. Di sana akan ada pertemuan dengan Kepala Bagian Pelayanan Keperawatan untuk membahas tentang kendala-kendala yang kita hadapi di ruangan. Di sana Ibu Misda bisa menyampaikan kendala-kendala yang kita hadapi saat melaksanakan pelayanan keperawatan. Lalu nanti hasil pertemuan seminar tersebut boleh Ibu Misda catat agar nanti sekembalinya saya dari pelatihan nanti di diklat, saya boleh
melihat kembali catatan Ibu yang mengikuti seminar kemarin. Yang kedua, 2 hari lagi akan ada 2 mahasiswa magang yang akan magang di ruangan kita. Saya minta Ibu Misda untuk memberikan orientasi ruangan dan juga menyampaikan hal-hal atau aturan pelayanan kita di ruangan ini. Selanjutnya saya minta Ibu Misda untuk mencatat laporan-laporan asuhan keperawatan yang ada di ruangan kita, agar nanti sekembalinya saya dari diklat nanti, saya akan memeriksa kembali laporan-laporan dan asuhan keperawatan yang terjadi selama 1 minggu. Baik Bu, saya akan menjelaskan ulang ya Bu. Yang pertama, tanggal 20 Mei ada pertemuan di ruangan seminar jam 10 di lantai 4. Di situ akan ada pertemuan dengan kepala bagian pelayanan. Yang kedua, 3 hari lagi ada 2 mahasiswa praktikan yang akan magang di ruangan kita. Jadi saya akan memberikan orientasi dan menjelaskan aturan apa yang ada di ruangan kita. Yang ketiga, mencatat hal-hal apa yang saja yang ada di ruangan kita selama 1 minggu. Semua laporan saya catat, nanti saya sampaikan ke Ibu lagi. Baik Ibu Misda, ini formulir untuk pendelegasiannya. Ibu Misda boleh membaca dulu dan menandatangani. Oke, baik Ibu Misda, surat pendelegasiannya sudah ditandatangani. Untuk selanjutnya, apabila ada yang perlu ditanyakan, Ibu Misda masih boleh menghubungi saya. Selanjutnya, terima kasih sudah mau didelegasikan tugas. Selamat kembali bekerja. Terima kasih.